Selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Eritas Tepu. Saya berasal dari kelas A reguler 2019. Di sini saya membuat critical book report ini untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang dibimbing oleh Bapak Instruksi MPD. Di mana nanti saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Setelah itu juga saya akan menjelaskan tentang apa saja sih isi-isi yang menarik dalam buku ini. Jadi buku ini pertama-tama yaitu berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan, di mana memang setelah saya membaca buku ini mudah dimengerti salah satunya dan mudah dipahami, serta tulisan-tulisan dalam buku ini juga terang ataupun terbaca semuanya gitu. Buku ini juga mempunyai beberapa daftar isi seperti kondisi kewirausahaan, konsep kewirausahaan, peluang kewirausahaan, risiko dalam berusaha, dan aspek-aspek yang dapat kita ketahui dalam berwirausaha, serta bagaimana cara mengajukan proposal dalam berusaha. Menurut saya yang menarik itu yang saya sebutkan tadi, ada beberapa dalam buku ini. Mungkin yang saya akan bahas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu tentang konsep kewirausahaan, di mana seorang wirausaha memang dalam buku ini dijelaskan kita harus mengetahui apa aja rencana ataupun konsep yang sudah disiapkan sebelum kita memulai suatu usaha. Misalnya mulai dari barang-barang, mulai dari harga, serta mulai dari keuntungan dan kerugian jika kita memproduksi barang tersebut dalam waktu jangka 1 bulan maupun dalam jangka 1 tahunan. Dan salah satunya konsep kewirausahaan yang cukup berhasil sampai saat ini yaitu melakukan atau membuka peluang usaha yang minimum dengan hasil yang maksimum. Selanjutnya kita masuk ke peluang usaha. Jika kita melakukan sebuah usaha, dalam buku ini dijelaskan kita harus mengetahui peluang. Peluang itu apa yang bisa kita promosikan, apa yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk mengembangkan suatu usaha yang kita sedang jalankan. Misalnya dalam berwirausaha, misalnya saya membuka sebuah toko ataupun sebuah bangunan yang berisi atau yang menjual tas-tasan anak SMP, SD maupun anak SMA. Saya harus mengetahui siapa saja peluang-peluang usaha ataupun siapa saja yang bisa saya tujukan untuk mempromosikan usaha saya ini untuk dikembangkan. Misalnya yang saya tujukan ke anak SD, anak SMP dan anak SMA untuk melancarkan ataupun untuk membeli barang-barang saya. Di sini memang ditekankan konsumen dan produsen, di mana kita harus berani atau mengambil pelanggan-pelanggan yang ingin tetap berbelanja di toko kita gitu. Itulah peluang-peluang usaha yang sedikit saya jelaskan untuk mengembangkan suatu usaha yang dijalankan dalam buku ini, dalam buku Pengantar Kewirausahaan dalam menunjukkan pemahaman tentang kewirausahaan juga. Yang selanjutnya itu kita harus mengetahui aspek-aspek kewirausahaan. Jika kita membuka suatu usaha, apa saja sih aspek-aspek positif dan aspek-aspek negatif yang kita dapatkan sesuai yang dijelaskan dalam buku ini. Aspek-aspek positif yang kita dapatkan salah satunya yaitu kita bisa lebih menambah pengalaman. Yang kedua, kita bisa lebih meningkatkan kewirausahaan. Yang ketiga, kita bisa lebih memahami bagaimana cara mempromosikan dan lebih mempercayakan diri untuk memanggil ataupun untuk mempromosikan usaha kita gitu. Kalau aspek negatifnya memang rugi sudah pasti. Jika kita menanam modal yang sebesar-besarnya dalam suatu usaha, kita pasti ada untung dan ada ruginya. Jika kita mengalami kerugian, kita harus tetap melakukan usaha beberapa kali, walaupun usaha kita beberapa kali juga mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana buku ini menjelaskan apa sih kewirausahaan itu, arti kewirausahaan itu sebenarnya. Itu yang perlu dipahami sebelum kita melakukan kewirausahaan. Jadi usaha itu adalah sebuah rencana ataupun sebuah kondisi di mana kita membuka peluang usaha
yang mana bisa mengembangkan usaha kita dalam bentuk benda maupun dalam bentuk hal lainnya gitu. Kalau saya baca buku ini dari awal sampai akhir, memang halamannya agak banyak, tetapi bisa dipahami mudah dan mudah dimengerti gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi kelebihan yang pertama itu bukunya mudah dipahami, babnya terdiri atas beberapa bab, dan judul dan subjudul itu terstruktur. Dia mulai dari dulunya konsep kewirausahaan sampai ke ruang, aspek-aspek dan seterusnya, serta kertas yang digunakan dalam buku ini juga berkualitas. Kekurangan dari buku ini mungkin yang pertama yaitu karena tidak terdapat banyak gambar, mungkin kurang menarik menurut orang untuk dibaca. Selanjutnya yaitu terlalu tebal bukunya sehingga orang-orang pun cepat bosan dalam membaca buku ini. Tetapi memang isi dari buku ini sudah dijelaskan secara singkat dan padat untuk memberi pemahaman kepada pembaca. Mungkin itu saja sedikit kritik saya tentang buku ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bagi teman-teman yang menonton video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, supaya kedepannya juga kita minta saran dari teman-teman untuk evaluasi diri sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.